リンクスタート。 Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas manga Dr. Stone chapter 197. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi di awal chapter ini masih melanjutkan reuni antara Senku dan Suika. Senku lalu melihat kolam asam nitrat buatan Suika yang kita tahu hasil dari kotoran hewan. Senku berkata, jika menggunakan metode ini akan memakan waktu yang lebih lama, tapi aku yakin 10 juta % pasti akan berhasil. Senku lalu memuji Suika atas kerja kerasnya selama ini. Suika berkata, dia baru bisa membuat satu cairan kebangkitan dan langsung menghidupkan Senku. Senku lalu membuat cairan pembangkit dengan metode yang berbeda, dan hanya dalam 1 hari dia bisa membuat 1 botol cairan kebangkitan. Suika kagum kepada Senku dan berkata bahwa Senku memang hebat. Mereka akhirnya selama setengah bulan terus membuat cairan kebangkitan. Akhirnya setelah mendapatkan 16 botol, mereka mulai menghidupkan teman yang lain. Di sini yang pertama dihidupkan adalah Kohaku. Tentu saja Kohaku kaget melihat Suika yang kini sudah tumbuh lebih besar. Mereka akhirnya berpelukan sambil melepas kerinduan. Setelah itu, mereka melanjutkan pembangkitan ini. Mulai dari Minami, Francois, Chelsea, Luna, Taiju, Ukyo, Gen, Kaseki, Chrome, Max, dan Carlos. Kakek Kaseki berkata, badannya saat ini sangat segar. Sepertinya selama terkena pembatuan, sel-sel tua di tubuh Kaseki ikut beregenerasi dan menjadi muda kembali. Medusa memang luar biasa. Setelah itu, Senku menghidupkan Tsukasa. Hal pertama yang dikatakan Tsukasa justru kondisi Hyuga saat ini. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang besar kepada Hyuga sebelumnya. Senku akhirnya menuangkan cairan kebangkitan ke tubuh Hyuga, dan benar saja Hyuga masih hidup. Hyuga dan Tsukasa, mereka berdua akhirnya mencari bahan makanan dan juga kayu bakar. Karena memang mereka adalah petarung yang kuat, tugas ini mudah bagi mereka. Berbeda dengan Suika yang bukan seorang petarung, pasti keseharian Suika lebih berat dari ini. Akhirnya mereka membuat api unggun di sana, dan akhirnya mereka makan malam bersama hasil dari buruan Tsukasa dan Hyuga. Minami berkata bahwa inilah titik awal untuk menghidupkan kembali seluruh umat manusia di bumi ini. Di sisi lain, sepertinya Luna masih menyukai Senku dan mencoba mendekatinya. Namun, seperti yang kita tahu, Senku tidak tertarik dengan percintaan. Chrome bertanya kepada Senku, kenapa luka di dahi Senku masih ada setelah dibangkitkan kembali? Senku menjawab, walau retakan ini masih terlihat, namun sepertinya sudah menipis. Gen lalu memanggil Senku dan berkata bahwa Tsukasa pergi ke kincir air sendirian. Sepertinya Gen tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Tsukasa dan berharap Senku pergi menemui Tsukasa. Akhirnya Senku pergi menuju Tsukasa. Lalu Gen memulai sulapnya untuk hiburan pada malam hari itu. Chrome yang terlalu banyak minum akhirnya merasa ingin kencing. Dia pergi dan sepertinya malah menemukan Senku dan Tsukasa yang sedang membicarakan sesuatu. Chrome akhirnya menguping pembicaraan mereka sambil bersembunyi. Tsukasa mulai bercerita kepada Senku tentang kejadian sebelum terjadinya pembatuan. Tsukasa berkata bahwa dia melihat Hyuga saat itu sebenarnya sudah mati, dan kematian Hyuga sudah cukup lama. Chrome yang mendengar ini tentu saja kaget. Dari perkataan Tsukasa ini, Senku mencapai sebuah kesimpulan, yaitu Medusa bisa mengembalikan manusia dari kematian. Karena ini sudah dibuktikan, maka Medusa ini sangat luar biasa. Bayangkan saja, manusia yang bahkan sudah mati bisa dihidupkan kembali dengan Medusa. Itu artinya manusia memiliki sebuah alat keabadian.
Namun, seharusnya Medusa ini memiliki suatu batasan juga. Sepertinya tidak mungkin dengan pembatuan ini bisa menghidupkan manusia yang sudah lama sekali mati. Di kasus Hyuga ini, karena dia baru beberapa saat mati, jadi kemungkinan sel-sel di tubuh dia masih ada yang hidup. Di dalam sains, perlu beberapa hari sebelum manusia dinyatakan benar-benar mati. Setelah manusia mati, beberapa sel tetap bekerja, dan karena saat itu Hyuga terkena pembatuan, jadi sel-sel yang sebelumnya mati akhirnya bisa beregenerasi kembali, dan akhirnya membuat Hyuga bisa hidup kembali. Sama seperti yang dirasakan Kaseki. Setelah pembatuan, sel-sel di tubuhnya terasa segar kembali. Ini membuktikan bahwa pembatuan bisa, dalam petik, membuat manusia menjadi abadi. Dan sebelumnya, Senku dan Suika membuat 16 botol cairan pembangkit. Sedangkan mulai dari Kohaku sampai Hyuga, itu baru 14 orang. Masih ada sisa 2 botol cairan kebangkitan. Siapa yang akan dihidupkan Senku selanjutnya? Apakah Seno akan dibangkitkan kembali? Kita lihat saja di chapter selanjutnya. Jadi, jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.